Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan membahas tentang network layer pada jaringan. Saya Dega Megananda Putra sebagai ketua. Saya Maria Bakir. Saya Bunga Fitriani. Saya Delvia Hipa Karisma. Mari kita lanjut langsung ke pembahasan. Network layer merupakan lapisan kelima pada OSI layer yang memiliki peran penting dalam proses transmisi jaringan komputer. Network layer bekerja di antara data link layer Dan transport layer, tergantung proses yang sedang berlangsung. Network layer berkaitan erat dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan yang sudah ada. MAC address berperan penting dalam network layer bersamaan dengan pendefinisian dari IP address. Meneruskan paket ke jaringan yang benar disebut routing, dan peralatan yang melaksanakannya disebut router. Untuk yang selanjutnya, si network yang pertama menentukan tujuan data yang akan ditransmisikan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan. Sebuah data dan paket data pasti memiliki tujuan. Dari paket data tersebut, yaitu komputer lainnya yang sudah terhubung ke dalam jaringan. Yang kedua, mendefinisikan IP address agar bisa menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan dan menerima paket data yang akan ditransmisikan. IP address merupakan sebuah alamat unik yang memiliki identitas perangkat dan dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer. Jadi, network layer akan lebih mudah untuk menentukan tujuan dari paket data yang akan dikirimkan olehnya. IP address akan secara otomatis didefinisikan dan dicari oleh network layer sebagai alamat tujuan data paket tersebut. Yang ketiga, membuat header pada paket data yang ada sehingga tidak akan terpecah belah. Setiap paket data akan memiliki header yang sama dengan adanya header ini, dan ketika nantinya paket data akan disatukan kembali menjadi sebuah data yang utuh, maka paket data tersebut bisa disatukan kembali dengan mudah serta bisa terdeteksi jika ada paket data yang hilang atau maupun mengalami kerusakan. Selanjutnya melakukan proses routing dengan pemberian rute dari sebuah paket data. Network layer juga bisa berperan penting untuk meneruskan paket data yang sudah ada menuju penerimanya melalui rute tertentu yang sudah didefinisikan terlebih dahulu menjadi apa yang kita kenal sebagai nama table routing. Jadi, setiap paket data akan dikirimkan ke alamat yang sudah didefinisikan sebelumnya sehingga bisa mencegah terjadinya salah alamat. Protokol pada network layer. Yang pertama yaitu ada IP, Internet Protocol. IP digunakan untuk mentransmisikan data dalam paket yang disebut dengan datagram. Yang kedua yaitu ARP, Address Resolution Protocol. ARP digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga yaitu RARP, Reverse Address Resolution Protocol. RARP digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat yaitu ICMP, Internet Protocol Message Protocol. ICMP digunakan untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah hostnya. Yang kelima yaitu IGMP, Internet Group Message Protocol. IGMP digunakan untuk memberi fasilitas message yang dimuatkan kepada grup penerima.
bertanggung jawab untuk satu, menentukan alamat jaringan, yang kedua yaitu menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, yang ketiga yaitu menjaga antrian trafik di jaringan, yang keempat yaitu data pada layar ini disebut paket. Baik, selanjutnya forwarding dan routing. Pada lapisan jaringan, router digunakan untuk meneruskan paket. Setiap router memiliki tabel penerusan. Router meneruskan paket dengan memeriksa kolom header paket dan kemudian menggunakan nilai kolom header untuk mengindeks ke dalam tabel penerusan. Nilai yang disimpan dalam tabel penerusan sesuai dengan nilai bidang header menunjukkan tautan antarmuka keluar router kemana paket akan diteruskan. Misalnya, router dengan nilai file header 0111 tiba di router, dan kemudian router mengindeks nilai header ini ke dalam tabel penerusan yang menentukan antarmuka link keluaran adalah 2. Router meneruskan paket antarmuka 2. Algoritma perouteran menentukan nilai yang dimasukkan dalam tabel penerusan. Algoritma perouteran dapat terpusat atau terdesentralisasi. Selanjutnya yaitu layanan yang disediakan oleh lapisan jaringan. Pertama, guaranteed delivery. Lapisan ini menyediakan layanan yang menjamin bahwa paket akan tiba di tujuannya. Kedua, pengiriman terjamin dengan penundaan terbatas. Layanan ini menjamin bahwa paket akan dikirimkan dalam batas penundaan host ke host yang ditentukan. 3. Paket dalam pesanan. Layanan ini memastikan bahwa paket tiba di tujuan sesuai urutan pengirimannya. 4. Guaranteed max jitter. Layanan ini memastikan bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan antara dua transmisi berturut-turut di pengiriman yang sama dengan waktu antara penerimaannya di tujuan. 5. Layanan keamanan. Lapisan jaringan memberikan keamanan dengan menggunakan kunci sesi antara host, sumber, dan tujuan. Lapisan jaringan di host sumber mengenkripsi muatan datagram yang dikirim ke host tujuan. Lapisan jaringan di host tujuan kemudian akan mendeskripsi payload sedemikian rupa lapisan jaringan menjaga integritas data dan layanan autentikasi sumber. Sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.